Jero Wacik ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraih bintang Mahaputra Adi Pradana ini disangka telah berlaku lancung dengan menekan bawahannya membuat rapat-rapat fiktif. Tujuannya agar biaya rapat yang diperkirakan sebesar 9,8 miliar rupiah itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya pencitraan Jero saat maju menjadi anggota dewan dari daerah pemilihan Bali. Bermodalkan itu, selain popularitasnya yang tinggi di kampung halamannya, Jero melaju mulus ke Senayan dan menjadi peraih suara terbanyak Demokrat di Pulau Dewata. Namun menjadi pertanyaan, dengan fakta integritas yang ditandatangani Jero di depan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono, akankah Jero tetap maju sebagai wakil rakyat? Bagaimana pula sikap Demokrat yang terus menghadapi badai di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini? Tentu rakyat yang memilih Jero sebagai wakil mereka juga akan menuntut agar politisi yang memperjuangkan nasib mereka benar-benar jujur dan bersih, sehingga tidak lagi mentoleransi korupsi yang terus menggerogoti negeri ini. Ya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Menteri SDM Jero Wacik telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mengapa meski sudah ada menteri yang terjerat korupsi, Jero ikut menjadi tersangka di ujung masa baktinya? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopakua dan pengamat politik Emrus Sihombing. Selamat pagi Pak Max, selamat pagi Pak Emrus. Saya ke Pak Max dulu. Pak Max, tadi ini obrolan kita sebelum mulai dialog ini adalah Pak Max yang adalah orang yang membawa Pak Jero Wacik ke Partai Demokrat seperti itu. Tapi sekarang sikapnya reaksi terhadap penetapan status tersangka kepada Pak Jero Wacik? Saya kira persoalan ini harus kita bedakan dulu ya. Ada Partai Demokrat, ada ISDM. Selama ini kan kita mengenal Pak Jero Wacik sebagai menteri, mulai dari Menteri Pariwisata, kemudian Menteri ISDM. Ya. Kejadian yang melanda Pak Jero Wacik sekarang ini boleh dikatakan antara atau di wilayah kerjanya dia sebagai pimpinan dari kementerian ya. Nah, ketika kemarin ini orang mulai mengkait-kaitkan dengan Partai Demokrat, saya bilang oke-oke saja. Tetapi kasus ini dari KPK juga sudah melihat bahwa ini adalah urusan ISDM gitu ya. Memang melanda kader dari Partai Demokrat dan kami siap untuk membeberkan apa saja yang menjadi kewenangan dari Partai Demokrat terhadap hal tersebut. Oke, kemudian kemarin ini kan yang pertanyakan sekarang adalah ketika Pak Jero Wacik menjadi menteri, kemudian di ujung masa baktinya dia tersangkut kasus. Pertanyaan adalah apakah ini akan segera mundur dari jabatannya ataupun juga bagaimana dengan partai? Saya kira di partai politik itu ya, di Partai Demokrat itu kami sudah punya perangkat untuk mengawal sebagai pagar dari semua kader yang ada di situ, apakah dia menteri, kemudian apakah dia pimpinan partai, dia pimpinan daerah, ketua DPD di daerah dan lain-lain. Yaitu yang kita namakan fakta integritas. Ya. Dalam fakta integritas itu ada satu item yang mengatakan bahwa ketika seorang kader terlibat masalah hukum, apalagi korupsi yang merugikan negara dan berhubungan dengan lembaga hukum, otomatis dia gugur dari jabatan-jabatannya. Tidak hanya Pak Jero Wacik, tetapi kita lihat pada waktu Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Andi Malarangeng juga. Ketika beliau ditetapkan sebagai tersangka, besok paginya langsung beliau menyampaikan surat kepada Pak SBY, surat pengunduran diri sebagai Sekretaris Majelis Tinggi, dan surat pengunduran diri sebagai partai. Nah, kalau sampai sekarang belum ada yang disampaikan oleh... Ya karena memang kita tidak melihat itu karena Pak SBY baru tiba dari Singapura. Otomatis Pak Jero Wacik ini pimpinannya di atasnya adalah Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi. Dan di DPP tidak ada. Beliau Ketua Sekretaris Majelis Tinggi, yaitu perangkat di atas DPP yang dipimpin oleh Pak SBY. Otomatis ya, laporannya ke Pak SBY. Kemarin kan beliau baru tiba dari Singapura. Jadi saya kira hari ini pun saya pikir Pak Jero Wacik tidak membuang-buang waktu untuk menyampaikan itu kepada Pak SBY. Atau kemarin sore malam beliau sudah sampaikan. Tapi kalau komunikasi terakhir mungkin dengan internal partai-partai yang lain, dengan internal Partai Demokrat? Saya kira kita sering bertemu. Setelah penetapan ini? Belum ada? Sama sekali juga belum, karena memang ya kita juga tidak memaksakan diri untuk bertemu dengan beliau. Saya tahu kita prihatin dengan keadaan, dengan kondisi yang melanda Pak Jero Wacik sebagai kita rekan separtai ya. Tetapi bagaimanapun juga, kalau kita paksakan untuk telepon dan lain-lain kan kita jaga juga tuh. Ya bagaimana dia gitu. Nah, ya. Gitu. Kalau Pak Emrus sebenarnya kalau melihat
kasus yang menjerat Pak Jero Wacik, kemudian dengan jabatannya sekarang jabatan menteri, sebaiknya itu kapan sih dia memutuskan untuk ataupun menyatakan diri akan mundur? Kalau kemarin pernyataannya kan baru mengatakan saya tetap akan berada di Indonesia dan mengikuti semua proses hukum seperti itu. Saya pikir sebagai pemimpin, sebagai menteri, dan juga saya pikir saya adalah tokoh di Partai Demokrat, harusnya ketika ditetapkan oleh KPK dia menjadi terdakwa, pada saat itu dia harus langsung. Berarti ketika konferensi pers pertama kemarin itu? Langsung menyatakan surat saya mengundurkan diri, saya akan sampaikan setelah selesai konferensi pers ini. Kenapa? Kalau dikatakan misalnya oleh Pak Max tadi dikatakan bahwa SBY di luar negeri, saya kira sekarang kan zaman sudah sangat terbuka, komunikasi begitu lancar, baik teknologi bisa disampaikan sekarang sehingga ada masalah. Dan sekaligus saya pikir itu menunjukkan bahwa bahwa Jero Wacik sebagai seorang pemimpin yang tegas menyatakan bahwa saya mundur pada saat ini sebagai suatu bukti bahwa Partai Demokrat adalah partai yang menyatakan katakan tidak pada korupsi. Artinya bahwa pada saat itu dia langsung, karena bagaimanapun kita harus jujur mengatakan bahwa orang-orang teman-teman di Demokrat ini kan juga manusia. Artinya tidak bisa kita pastikan 100% dan mereka juga tidak malaikat. Tetapi dengan demikian mereka seharusnya Jero Wacik mengatakan langsung, saya mengundurkan diri karena saya sudah mendapat info dari KPK. Oke, kemudian dengan pernyataan yang akhirnya dikeluarkan oleh Jero Wacik kemarin dengan belum menyatakan mengundurkan diri, masih akan menunggu arahan dari presiden, kemudian akan berkonsultasi lah seperti dulu, bahasanya seperti itu. Nah, ini mengartikan apa? Saya pikir tidak harus dia katakan demikian. Dia harus bisa menangkap sinyal-sinyal dari SBY. SBY pernah mengatakan saya garda paling depan untuk memberantas korupsi. Ya. Atas dasar itu sebenarnya sudah cukup bagi Jero Wacik. Tidak harus lagi menunggu untuk mundur karena memang sudah ada status hukumnya sebagai tersangka sekarang. Jadi saya pikir tidak harus menunggu itu lagi yang harus dilakukannya. Nah, kalau dari partai sendiri Pak, apakah nanti akan menunggu ikut mendesak juga Jero Wacik untuk mundur? Saya kira paradigmanya yang berlangsung sampai hari ini adalah tidak ada lagi istilah mendesak atau memaksa gitu ya. Artinya karena semua orang sudah menandatangani itu otomatis. Saya sampaikan kepada teman-teman pers di DPR kemarin bahwa tidak ada lagi persoalan bahwa kita memaksa atau tidak. Karena merancang itu pun beliau ikut merancang. Tapi agak luar biasa dong Pak, perancang kemudian ya melanggar. kemudian ya saya kira kita juga tidak tahu loh Pak. Jadi ini kan manusia. Ya. Ada saja hal-hal yang menggoda dan lain-lain pada satu saat dan kita lihat apakah kebutuhan dan lain-lain ya yang melanda. Mungkin sistem yang terjadi itu beliau menyalahi sistem itu. Tetapi bagaimanapun juga sebagai seorang kader dari Partai Demokrat yang memang karena memang banyak dengan berbagai figur atau teman-teman yang lain juga masuk ke wilayah kerja yang sama yaitu tersangka, langsung berita ini kan membooming gitu kan ya. Jadi mata pers itu langsungnya ke Partai Demokrat. Ini ada apa di Partai Demokrat? Awal-awalnya saya sampaikan bahwa ini kita bagi dulu, kita pisahkan. Partai Demokrat dan kementerian yang dipimpin oleh Pak Jero Wacik. Tapi kalau misalnya persoalan menyangkut apa yang harus dilakukan oleh Demokrat terhadap Pak Jero Wacik, saya pikir sudah ada perangkatnya, yaitu yang kita sebutkan tadi fakta integritas. Baik. Tinggal beliau menerjemahkan kapan mau dilaksanakan atau menunggu Pak SBY pulang dari Singapura atau ya saya kira saya hormat sekali sama beliau karena pada kemarin kalau tidak salah setelah beliau dinyatakan sebagai tersangka, beliau menyampaikan saya segera akan mundur dari jabatan saya. Jabatan itu ya kita terjemahkan jabatan sebagai menteri dan jabatan di partai sebagai sekretaris majelis. Baik, Pak Max dan juga Pak Emrus, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Jurnal Pagi.